Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari kali ini akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan situasi bisnis, karir, keuangan, dan asmaranya kamu di bulan November 2023 ini ya. Tapi seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja. Maka dari itu diharapkan kebijaksanaan untuk ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai dari keuangan dulu ya. Keuangan Gemini November 2023. Oh, keuangan tidak ada masalah di situ ya. Kalau Mari lihat keuangan tidak ada masalah, settle banget soal keuangan. Apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan bukan dasar ya, tapi kebutuhan untuk pengalaman kenikmatan hidup, nampaknya Mari bisa tercukupi dengan penghasilan Taurusnya gitu. Penghasilan Gemini-nya gitu ya. Andaikan pun di sini ada beberapa Gemini yang sebenarnya keuangannya tergantung kepada kemurahan hati orang lain, entah itu orang tua kah, entah itu suami kah, ataupun itu mungkin istri kah, atau mungkin itu gadunnya, atau mungkin itu sugar maminya gitu ya. Pemberian dari mereka itu tuh cukup banget untuk Gemini ini gitu. Beberapa dari orang-orang Gemini ini agaknya lumayan cerdas di sini, mengalokasikan kemana uang ini tuh mau dialirkan gitu ya. Nah, beberapa ini mungkin sudah kepikiran untuk aku berbisnis aku minimal main saham gitu ya. Jadi kayak yang menginvestasikan uang yang dimiliki untuk diberanakkan. Untuk digandakan gitu ya. Nah, di sana. Jadi cerdas banget. Oh, ini pengeluaran. Oh, ini untuk yang disimpan. Oh, ini untuk diinvestasikan. Mari rasa di situ tuh orang-orang Gemini cerdas banget untuk di bulan November ini. Beberapa mungkin lagi nunggu juga ini beberapa ya. Nunggu ada mungkin hasil dari usaha dan upayanya Gemini gitu ya. Nah, nunggu di situ. Kelihatan ada uang besar yang mau datang masuk ke rekeningnya Gemini atau mungkin ke dompetnya Gemini gitu ya. Lagi nunggu uang besar di sini. Gitu. Ini nunggunya ini tuh ya ini hanya perkara waktu. Uang datang itu tuh pasti datang. Kemungkinan besar ini tuh pasti datang. Tapi kapan datangnya ini tuh ya ada dia ketentuannya gitu ya. Ada dia ketentuan waktunya di sana gitu. Jadi tidak ada masalah soal uang. Mungkin di sini tuh kalau dilihat pun dia digit angka di rekening banknya Gemini, oh ini digit angkanya bisa makin bertambah gitu ya. Bukannya keluar gitu loh. Bukannya makin habis, makin terkuras, kok makin gak ada gitu. Mari rasa enggak ya, enggak sampai yang kayak gitu banget lah gitu. Jadi kebutuhan hidup atau juga pemenuhan untuk kesenangan hidup, mari lihat ya dapet gitu. Ya ada saja di situ. Bahkan ini keuangan yang dimiliki Gemini lebih dari cukup gitu ya. Tadi bisa nabung, bahkan bisa berinvestasi. Mungkin beberapa ya investasinya ngeinvestasiin duit di emas kali-kali gitu ya. Mungkin juga untuk properti gitu. Mungkin beberapa ya uang masuk besar kemudian dialokasikan untuk nanam modal gitu-gitu. Ya, jadi uang bukan masalah bagi kaum Gemini di November ini. Dan kalau melihat mulai dari bulan-bulan yang sebelumnya juga kayaknya makin lama makin membaik ya keadaan ekonominya Gemini ini dari kemarin-kemarin. Jadi mungkin sepanjang 2023 ini ya, ini kecenderungan peningkatan gitu loh. Tidak ada masalah signifikan
soal income, soal pendapatan, nominal uang, kayaknya tidak ada masalah bagi kaum Gemini, gitu ya. Beberapa uang belum dipegang di tangan, tetapi alirannya, kepastian uang ini akan datang, ini sudah terbuka nih alirannya, sudah ada nih, gitu. Pencukup untuk kebutuhan keuangan udah mapan ini. Kalau mari lihat ya, andaikan tadi datangnya dari orang lain, kemurahan hati orang lain, tapi kemurahan hati orang lain ini tuh memang bener-bener lah sebuah anugerah dari Tuhan ya. Mereka ngasihnya itu tuh bukan ngasih hanya sebatas kata cukup, tapi berlebihan di sana. Gitu. Jadi pinter-pinternya Taurus lah, pinter-pinternya Gemini lah memanage keuangan ini. Dan kalau mari lihat ya, ini memang pinter ya. Mari tangkap ya energinya, memang pinter banget. Nah, mungkin juga di situ tuh ada agak sedikit menghamburkan uang. Tapi menghamburkan uang ini tuh setidaknya mendatangkan rasa bahagia, setidaknya mendatangkan rasa senang, gitu. Beberapa mungkin uang keluar agak banyak karena beberapa dari Gemini mungkin agak memilih untuk liburan, gitu, ya, memilih untuk ya bersenang-senang lah sedikit, gitu, melegakan diri sedikit lah dulu dari rutinitas kehidupan, gitu ya. Nah, paling alokasi uangnya lebih banyak ya ke sana, gitu. Tapi ibaratnya bukan kayak ngebuang uang dengan sia-sia, gitu ya. Tapi keluar uang hasilnya mendatangkan rasa puas, rasa senang, dan bahkan bisa rasa semangat untuk punya uang yang lebih banyak lagi, gitu. Di situ jadi memanjakan diri, beberapa orang Gemini memanjakan diri untuk menjadi penyemangat bagi diri sendiri. Nah, di situ ya, beberapa mungkin kayak ngelihat, wah aku belum settle banget ini Cimari, gitu ya. Tetapi ada di situ tuh semangat, ada di situ ambisi dari kaum Gemini ini tuh untuk keluar dari masalah keuangan, gitu. Ada semangat di sana, sudah tahu nih titik fokus kehidupanku ini tuh tahun ini, tahun depan, dan beberapa tahun berikutnya adalah gimana caranya biar pemasukanku ini tuh, biar uangku ini tuh makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, situ ya. Jadi udah tahu nih Gemini apa yang harus dilakukan dalam hidup. Jadi bukan hanya asik main game, bukannya asik kayak merenung, bersedih-sedih gitu ya, menderita karena keterbatasan pengalaman gara-gara uangnya kurang. Mari rasa enggak. Di sini tuh justru semangat. Kayak gimana biar aku nih mapan nih soal keuanganku, gitu ya. Oke, baik. Cara-cara untuk dapat uang mungkin belum diketahui oleh Gemini beberapa ya, terutama ini Gemini yang usianya masih muda. Gitu. Belum tahu nih cara dapetin uang ini tuh dari mana. Tapi setidaknya semangat berkelimpahan gitu ya. Ngejar duit ini tuh besar sekali, gitu ya. Semangatnya dulu nih yang penting nih. Oke, itu soal keuangan, tidak ada masalah ya. Oke, kemudian masuk kita ke bisnis. Bagaimana orang-orang Gemini yang sedang menjalani bisnis? Oke, ya. Mungkin bisnis begini. Ini bisnisnya tetap berjalan memang ya. Mungkin ada beberapa kaum Gemini yang merasa bisnis ini tuh agak-agak ada stuck-stucknya, agak-agak ada mandek-mandeknya, gitu, bisnis. Tapi ya tadi mungkin bisnis agak mandek, tapi udah sempet nabung, udah sempet punya investasi atau income dari hal yang lain. Tapi ada mungkin salah satu bisnisnya Gemini yang agak-agak mandek, bisa kayak gitu ya. Nunggu gitu loh, nunggu peluang besar datang, nunggu orderan besar datang. Nah, di situ tuh ada gitu ya. Tetapi walaupun di sini tuh energinya Gemini agak-agak stuck di dunia bisnis, tapi bisnis ini tuh masih tetap bergulir, masih tetap jalan. Jadi kayak harapan untuk bisnisnya semakin maju, semakin berkembang, atau kembali settle baik-baik saja. Ini tuh harapannya tuh
potensinya itu ya, potensi harapannya itu tuh besar sekali gitu. Jadi untuk untuk Gemini mungkin ada yang kadang-kadang mau berputus asa gitu ya, mau di sini tuh berputus asa, mau kayak ngerasa ini udah habis genjot nih, ini udah habis gas ini, sabar sedikit lagi ya Gemini ya, sabar sedikit lagi, keberuntungan akan datang di dunia bisnisnya Gemini ini. Dan mari rasa situasi yang naik turun di dunia bisnis ini tuh kali-kali ya, beberapa ini sudah kali sekian. Dan toh pada kenyataannya masih kuat survive, masih kuat bertahan sampai hari ini. Ini siklus lagi nih, boleh jadi siklus. Gitu ya. Ini bukan karena usaha dan upaya saja yang kurang, tapi kena dampak dari siklus pasar. Kan ada beberapa itu bisnis yang memang dia musim-musiman gitu ya. Nah jadi musim-musiman ini nih yang rasa-rasanya lagi menggempur kaum Gemini. Tapi ya ajakannya di sini tuh kuat aja dulu, sabar aja dulu, bertahan saja dulu gitu. Beberapa kayak ngelihat ini peluang ada di depan mata, tapi kok peluang ini tuh belum, peluang yang digarap ini tuh kok rasa-rasanya belum membuahkan hasil. Sebentar lagi akan datang hasilnya. Sebentar lagi, tidak lama lagi ya Gemini ya. Gitu. Jadi jangan ngerasa ini ya, jangan ngerasa goyah goncang gitu ya, jangan. Nah, beberapa ya ini bukannya lagi ngerasa stuck, tapi di sini tuh bisa Gemini ini tuh lagi dibutuhkan banget ini di pasaran. Gitu ya, bukannya Gemini yang mengharapkan peluang dari pasar, tapi pasar yang butuh banget ini sebenarnya supply biar ekonomi ini tuh berputar gitu lah. Jadi orang yang justru butuh nih hadirnya Gemini ngasih barang gitu ya. Jadi kayak ada beberapa kaum Gemini ini tuh dalam dunia bisnis justru memegang peranan yang mungkin tidak besar gitu ya. Beberapa mungkin tidak yang wow banget gitu. Tapi ini penting banget ini. Lakonnya Gemini dalam dunia perputaran bisnis ini tuh penting gitu. Entah disadari Gemini atau enggak. Gitu ya. Jadi beberapa ada ini kayak terpaksa pending menunggu Gemini memberikan produk, memberikan barang. Nah, di situ. Jadi kalau Marilla itu yang stuck dalam dunia bisnis itu tuh sedikit banget. Sedikit itu. Lebih banyak lagi bergulir, lagi dibutuhkan, lagi dirindukan, lagi diharapkan oleh pasar. Nah, gitu. Di sana. Jadi megang peranan yang lumayan krusial ini ya, yang megang peranan yang lumayan penting ini bisnisnya Gemini. Gitu. Nah, di sana ya. Jadi hal-hal baik saja kalau mari lihat ya, sebenarnya ya, hal-hal baik saja atau menunggu sebentar lagi meledak ini. Hal baik ini ya di dunia bisnisnya Gemini. Di situ. Kalau tantangan yang dibilang ini cukup berarti, mari lihat enggak. Hanya sabar aja di sini ya. Gemini bersabar atau pasar yang butuh sabar untuk supply dari Gemini. Gitu. Ada jeda memang di sini. Ada jeda yang mari lihat. Gitu, tapi namanya jeda ya. Ntar juga udah apalagi nih ya, udah mau bergulir lagi, udah berjalan lagi, sudah maksimal lagi dia apanya ya, siklusnya gitu loh, apa namanya, sudah maksimal lagi, ya siklusnya itu nanti udah kayak stabil lagi di sana, udah kayak cenderung menguntungkan Gemini di sana. Gitu ya. Oke. Baik, sekarang untuk Gemini yang lagi berkarir, bagaimana dunia karirnya Gemini? Dunia karir. Oke, ya saatnya untuk unjuk gigi ya Gemini ya. Di dunia karir kamu akan mendapatkan peluang untuk ngasih tahu ke perusahaan bahwa
kamu ini tuh layak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, misalnya posisi yang lebih baik lagi, kamu nanti akan dapat peluang di sana. Kamu akan nanti dapat kesempatan gitu ya untuk jadi sorotan di perusahaannya kamu. Mungkin beberapa agak lebih sibuk di bulan November gitu. Jadi kayak yang waktunya kamu untuk berleha-leha, waktunya kamu untuk bersantai-santai. Mari rasa di situ tuh berkurang gitu lah, bahkan mungkin tidak ada. Sibuk aja, riuh aja dengan pekerjaan gitu. Dan tetapi di sini tuh mari lihat ya, sesekali aja datangnya, aduh aku capek nih, aduh aku lelah ini, sesekali aja yang datang. Karena di sini tuh Gemini mari lihat mencintai pekerjaan gitu di sana. Jadi kayak ngedumelnya itu tuh cuman sebentar, hanya mungkin capek pegel-pegel gitu aja ya, capek lelah dengan rutinitas, paling-paling begitu aja. Tapi sebentar juga ini kayak semangat untuk menunaikan tugas ini tuh meledak gitu ya, ada aja semangatnya di situ gitu. Dan kalaupun di sana ada tantangan, mari lihat itu tantangannya itu tuh mungkin justru tidak dianggap tantangan sama kaum Gemini gitu ya di sana. Karena ini bisa-bisa orang-orang Gemini ya, ini sudah profesional di bidangnya. Ia menjadi karyawan orang lain gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gemini ini tuh, Gemini udah khatam banget gitu, udah profesional banget di situ. Atau ya tadi peluang Gemini untuk ngeprofesionalin gitu ya apa yang dilakukan Gemini. Nah ini terbuka lebar di sana. Itu ya. Jadi kayak sibuk gitu ya, sibuk sekali di situ orang-orang Gemini di bulan November gitu ya. Asik, mari rasa Gemini merasa asik juga dengan aktivitas-aktivitas kesibukan ini gitu ya. Tidak merasa ada kesulitan yang berarti di sana. Beberapa ini kok kayaknya ia menjadi karyawan orang, tapi beberapa ya kayak dituntut untuk bekerja sendiri gitu ya. Dan nampaknya kalau bekerja sendiri ini tuh orang-orang Gemini bisa lebih optimal ya daripada misalnya berada di sebuah tim gitu, terlibat dalam sebuah tim. Mungkin orang Gemini yang mari tarik energinya ini tuh lebih leluasa, bisa lebih lincah kalau ngelakuin apa-apa itu tuh sendiri, jangan pakai rombongan. Nah di situ bekerja sendiri tidak masalah, justru itu hal yang baik ya bagi kaum Gemininya. Misalnya, jadi kayak bisa total banget ini, bisa kayak leluasa banget ini nih, bikin cara gitu ya, biar apa yang menjadi tugasnya Gemini ini tuh bisa Gemini lakukan dengan sebaik mungkin di situ. Tapi andaikan pun di sini tuh Gemini berada dalam sebuah tim, mau nggak mau berada dalam sebuah tim, mari rasa Gemini memegang peranan penting ya dalam tim itu. Jadi kayak ibaratnya ide-idenya Gemini, teknik-tekniknya Gemini, saran kritiknya Gemini, ini diperlukan banget atau ini didengarkan banget ini sama rekan-rekan tim yang lain. Mungkin di sini tuh bahkan Gemini bisa kayak dipercaya gitu ya. Ya udahlah kamu aja lah menentukan kayak gimana nih caranya nih, biar tugas kita ini tuh hasilnya maksimal ini. Gitu, dipercaya Gemininya ini dan diakui kecerdasan, kepemimpinan, kemampuan, kapasitasnya Gemini. Mari rasa ini dipercaya banget dan nampaknya orang-orang Gemini memang percaya diri ya. Lah aku paham, lah aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Jadi rasa percayanya Gemini ini tuh bisa ini agak-agak mengintimidasi mungkin orang-orang ya di ruang pekerjaan gitu loh. Kayak bisa ini tuh mancing kecemburuan orang. Karena beberapa ini kok kayaknya orang melihat, wah ini Gemininya berhasil banget ini. Gitu ya. Misalnya penjualan kok meledak lebih tinggi daripada penjualan
orang-orang marketing yang lain gitu-gitu. Jadi kayak lagi sorotan ini Gemini-nya gitu ya, lagi diakui banget, oh, ini orang sukses nih gitu di sana ya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke dunia asmara. Bagaimana di dunia asmara? Kalau yang single ya tetap memilih single gitu ya. Nah, tetap memilih single walaupun untuk saat ini beberapa yang single ini tuh bisa lagi dideketin oleh seseorang gitu. Memang sih di sini tuh Gemini belum menentukan bahwa Gemini akan menjatuhkan hati kepada seseorang yang mendekati ini. Tapi menutup diri pula dari dia tidak. Gitu ya. Gemini yang membiarkan, ya udah sini kamu. Ya. Cobalah tarik perhatianku, cobalah luluhkan aku, cobalah bikin aku jatuh cinta padamu, yakinkanlah aku. Nah di situ, dan energinya Gemini di sini tuh cukup apa ya, cukup stabil di sini dalam urusan asmara. Maksudnya gini, bukannya langsung riang gembira melompat hip hip hura, ada orang yang datang mencoba menarik perhatian Gemini gitu ya seneng gitu. Tapi mungkin orang-orang yang mendekati Gemini ini tuh sudah menjadi perkara yang biasa bagi Gemini, karena ini jomblo ya jomblo, bisa gitu ya single ya single. Tapi yang berminat kepada Gemini mungkin ya memang banyak kayak gitu ya. Gemini ini cukup populer, banyak yang kayak berusaha berlomba-lomba untuk menjadi orang yang istimewa bagi Gemini ini. Tapi Gemini tuh aku mau mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Karena Gemini tahu, lah aku cantik, lah aku orangnya sukses, lah aku duitnya banyak misalnya gitu. Orang aku gagah, ya orang aku ini laki-laki idaman gitu ya. Lah ya aku harus milih yang paling bagus dong. Nggak mau milih hanya sebatas udahlah ini laki-laki ini perempuan atau ini yang lagi ada. Mari rasa Gemini ya nggak mau ya. Ini Gemini nggak mau nurunin standar gitu. Ya kalau memang harus single dulu untuk nunggu yang terbaik di antara yang terbaik datang, ya dia akan dengan senang hati menyandang status sebagai single itu. Nah, atau mungkin di sini bisa Gemini yang senang hati kepada seseorang. Gitu. Rasa senang hatinya Gemini kepada seseorang ini, rasa tertariknya, rasa sukanya kepada seseorang ini, ya memang dia tunjukkan, tetapi dia tunjukkan dengan cara yang elegan, nggak yang norak gitu ya, nggak yang gaya-gaya murahan, ya enggak, gitu, ya pas aja, pas caranya Gemini ini tuh nunjukin, aku punya ketertarikan ke kamu, ayo kejar aku. Itu lucunya di situ ya, itu lucunya pandainya Gemini mengendalikan keadaan. Dia yang tertarik sama seseorang, tetapi dia pandai memberikan pancingan kepada orang itu untuk datang justru mendekat ke dia, gitu ya. Dan lagi-lagi ya, kalau ini pun single, nampaknya Mari ini jadi magnet sebenarnya. Gemini ini tuh lagi jadi magnet asmara ini. Bisa ini dengan mudah narik-narik orang biar datang coba-coba mendekati dirinya. Nah gitu. Kalau ini sudah berpasangan Gemininya, Mari rasa dalam hubungan berpasangan ini adalah hubungan yang barangkali ya ini kayak udah cocok banget lah sama Gemininya. Orang-orang Gemini yang seperti ini tuh biasanya ya pengen dipuja, pengen dipuji, pengen diapresiasi, pengen diperlakukan dengan baik oleh si pasangan, dan boleh jadi ini Gemini dapatkan dari si pasangannya gitu. Kayak seperti si pasangan tergila-gila kepada Gemini dan Gemini senang melihat ketergila-gilaan si pasangan gitu ya. Jadi ya lagi senang hati aja Gemini di soal urusan asmara, baik itu jomblo baik itu berpasangan, lagi senang hati aja gitu loh. Mungkin bahkan di sini tuh bisa Gemini yang kayak ngecaturin relationship ini ya. Dia yang mengendalikan si pasangan, walaupun pengendaliannya dia ini tuh bukan dengan cara arogan, memerintah atau bahkan memaksa mengintimidasi si pasangan. Enggak. Tapi caranya itu loh, pinter di sini Gemininya. Gitu ya. Orang melakukan sesuatu yang dia inginkan ya, dia mempengaruhi seseorang,
tapi tanpa orang lain itu tuh menyadari gitu di sana ya. Dia bisa bikin si pasangan ini tuh takut kehilangan dirinya, menghormati dirinya, menghargai keberadaannya, memperlakukan dia dengan spesial. Dia pandai banget di situ. Karena gayanya Gemini tuh, aku bukan pengemis cinta. Kalau kamu datang ke hidupku, kalau kamu aku pilih menjadi pasanganku, itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Gemini pandai banget gitu ya, nunjukin marwah yang seperti itu, nunjukin karisma yang seperti itu gitu ya. Dan ya Gemini juga di sini tuh akan memastikan bahwa itu bukan hanya sebatas kesombongannya dia saja, ujar-ujar sepihaknya dia saja, atau narsis-narsisnya dia saja. Enggak. Tapi memang ketika menjadi pasangan, Gemini ini tuh ya dia akan memperlakukan pasangannya pun dengan baik di situ. Ya. Ini Gemini tuh kayak pandai menjinakkan sisi gelap dirinya, atau dia juga pandai menjinakkan sisi liar dari si pasangannya. Jadi ibaratnya gini, pesonanya Gemini di soal asmara, ini kayak pesona yang tidak tertahankan. Pesona yang tidak bisa ditolak, pesona yang diidam-idamkan oleh orang. Gitu ya, diidam-idamkan oleh pasangannya. Atau minat-minat potensi baru untuk menjadi pasangannya Gemini. Gitu ya, lagi mempesona banget, lagi charming banget. Mungkin saat ini tuh Gemini untuk soal asmara, wow, lagi mekar-mekarnya di sana gitu ya. Oke lah, baik, tidak ada tantangan yang berarti ya, semua sudah tepat pada duduk energinya gitu ya. Jadi November adalah masa-masa atau bulan yang dihadapi Gemini dengan cukup baik atau dengan sangat baik, justru seperti itu ya. Oke, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.